Karena gue masih pesan lewat WhatsApp aja. Tapi mereka ngeliat trafficnya kok tinggi banget ini dari kontrakan. Gue tuh ngontrak 2 kali 3 Mas. Kita kasih solusi. Langsung kita tuang nih kepitingnya. Waduh. Yang ini dong, lu berani nggak makan ini? Lu jangan bercanda. Pak, Itu ini hidup ya? tindik manual. Bolong. Itu, Pak. Jantung gue sekalian. Yang ini aja bro, tuh. Ini hidup gak sih? Enggak dong. Kok ngelipet tangannya? Bisa jadi. Masih ada nyawanya dikit. Enggak, jangan bercanda. Gila, lu hidup coba bisa jalanin gak di situ? Tar dulu. Gimana kalau ini kita kasih lihat teman-teman, nasibnya teman-teman yang udah mati? Coba. Jahat gak sih gua? Jangan. Nah, ini kita bahas satu persatu gimana cara makannya, plus lu kasih tahu juga cara memenggal. Kok memenggal ya bahasanya ya? Cara memotong, menyembelih kepiting gimana caranya? Kepalanya dia nggak ada ya? Ini kepala semua, Pak. Oh, dia gitu ya? Kepala semua dong, kan cangkangan. Dia kan cangkang keluar kan, nggak ada leher dia. Kayaknya obesitas deh. Mendelep ya? Kayak gue gitu. Iya, makanya bener. gue buka kan. Oh, biar kelihatan lehernya ya? Itu asli. Pengakuan ya? Asli. Sebelum dibully orang, Gila, gue bully gila. sendiri aja. Gilang kepiting nyinyir. Woo! Mantap. Bro, jadi kita bahas satu persatu ya bro ya. Ya. Dari mulai yang hidup, terus cara penyembelihannya gimana, ditusuknya seperti apa, gimana sih, prok gitu ya? Oke. Hah? Gue kasih tahu dulu. bahwa- Jangan dijawab. Oh, Jangan dijawab. Siap. Ya, kita makan dulu aja. Biar Siap. teman-teman pastikan nonton sampai akhir ya. Jadi ada gebrakannya nggak? Makan yang badannya aja dulu. Ini badan. Ajarin Ajarin gue dong. Iya. Gue biasa kalau di kepiting tuh Disuapin. prok gitu. Disuapin. Nah, lu deketan dikit. Iya, disuapin pakai kaki. Aduh. Enggak dong. Nih, ini gimana sih? Nah, ini yang itu aja Ini. buka. Ya, lu buka Udah kan? cangkangnya. Lu tinggal begini aja. Terus buka keprek ini, Mas. Ya, kalau lu suka makan itunya, itu the best. Gue suka yang ini. Itu asli. Iya nggak sih Lu harus jualannya tuh? seruput bumbunya. Beuh. Ini paling FYP dari 2016. Bismillah. Bumbunya tuang lagi boleh. Udah kita langsung ngobrol, makan aja. Ya. Terus gue ngapain? Wah gila Ben. Dan susah gak sih ngolah bumbunya? Bumbunya sebenarnya lebih susah nyari kepitingnya daripada bumbunya. Caranya dia rawa. Nggak semua, Pak. Kepiting itu sampai dengan hari ini masih dari hasil tangkapan orang. Makanya gue harus punya apartemen kepiting untuk mastiin stok gue aman. Bisa bercanda apartemen kepiting gimana? Saya ini juragan apartemen, Pak. Tapi apartemen kepiting. Enggak, maksudnya diapain? Kepitingnya suruh tinggal di situ. Iya dong, kos-kosan harian, Pak. Emang iya? Asli. Buat apa? Supaya mastiin stok gue semuanya hidup. Oh, oke. Karena sering terjadi kalau teman-teman jual seafood, itu dia nyetok kepiting hidup nih. Ordernya belum datang. Begitu ordernya datang, udah pada mati dia. Nah, itu yang bikin banyak orang jual seafood tuh kena komplain nggak fresh. Akhirnya gue bikin apartemen kepiting yang laku akhirnya di mana-mana untuk orang bisa budidaya kepiting walaupun cuma di garasi. Oh ya? Yes, ada mana kata. Jadi ada kompetitor lo juga dong? Ada beberapa. Bisa jadi yang nyawa di situ gitu? Resto nitip. Oh. Karena gue punya resto, gue punya suppliernya. Oh, buat resto-resto yang nggak mau nyetok banyak, dia nitip di gue. Mas, gue pesan 10 kilo tapi nitip dulu ya. Oke, sip. Gue penasaran juga bisnis kepiting gini tuh ya restoran ya, Ya. seafood apa segala macam. Ya. Kenapa harus ada jagung dan kenapa harus template? Ya. Satu dan yang kedua berapa sih lo tembus revenue-nya? Wow. Kemarin saya udah dipanggil pajak 3 kali. Nanti lo ajarin gue sama teman-teman dia mau Siap. mulai bisnis ini. Jangan sombong lo, mentang-mentang rezeki udah diatur bro. Kan ada penelitiannya kemarin. Orang baik tuh cenderung bangkrut. Kok gitu? Ada, Pak. Kemarin gue lihat di Instagram. Jadi orang yang cenderung baik itu malah yang tidak sukses. Karena Dia nggak fokus ke dirinya sendiri. Gue baik, gue anterin lo jemput deh tiap malam. Kan itu jahat ke diri gue. Tapi gue jadi baik ke lo. Gue jadi nggak mikirin ke diri gue sendiri. Nggak sempat fokus. Oh oke. Tapi kan kalau lo ngomong kayak gitu ntar orang jadi nggak mau baik semua. Bukan maksudnya gini. Bukan dalam artian lu nggak boleh baik sama siapapun. Dalam artian lu harus punya ruang di mana lu harus mikirin diri lu sendiri lah. Oke. Karena kebanyakan orang baik itu sebenarnya jahat ke dirinya. Udahlah bantuin, padahal dia juga lagi susah. Pinjemin duit deh, padahal duitnya kurang gitu kan. Iya. Dan nggak pada beres Iya hidupnya. benar.
gitu. Lu baik boleh tapi enggak lu harus bisa milih-milih gitu. Betul. Dan banyak banget teman gue yang reviewnya gede-gede yang orang bilangnya apa ya, ambisius, malah Pelit ya misalnya. Iya, Dalam arti positif ya. Yes. Jadi dia nggak salah-salahan buang-buang duit, ngelola duit yang benar apa segala macam gitu ya. Tapi itu Oke. pilihan ya. Ya, oke. Ini bumbunya lu pisah gitu parah banget, bro. Bisa Parahnya. diseruput kapanpun dan dimanapun ini. Gas. Asik loh, gue gabut hari ini. Wah, gila. Ini dong biar kayak di Korea dong. Ini tinggal dicelupin Enggak. Gue tahu gue kayak gitu-gitu. Enggak juga kali, bibir gue caplok jontor yang ada. Kan fresh. Enggak ada urusan, Indonesia nggak begitu budayanya. Coba banyak loh orang yang maksa nyoba ini. Iya. Dan gue nggak tahu ya pada akhirnya pada suka apa enggak gitu. Yang ya pakai Hidup. Bukannya hidup, difermentasi tapi mentah kan? Yang makanan dari Korea itu loh. apa namanya Tahu itu? iya itu. Itu gue nggak masuk sih. Kau juga enggak. Bro, ini bisa seenak gini gimana ceritanya sih? Coba, oke, nanti lu bahas ya. Ya, Ini gimana cara mau selain badan? Gue tuh ngancurinnya gimana sih, bro? dibuka gini, tek. Bingung gitu. gue. Dibuka gini. Yang badan ini. Iya, yang badan aja, yang badan. Coba yang paling gampang aja. Ini buka gini. Oh, dibuka dulu capitnya, cangkangnya. Ya. Oh, pasti bisa ya? Pasti bisa dong. Udah kan, udah gue bersihin dalamnya. Lah, kalau yang tempat-tempat lain kok ini keras? Ada yang sudah dibersihin, ada yang belum. Udah deh, pada hijrah deh ke nyinyir aja deh. Yang lainnya berarti nggak ngebantu. Nah, oren-oren tuh ada telurnya. Gas. Cocol pakai. Ini tambahin ini. Yang mana yang? Tambahin bumbu, tuang dikit. Wah, ini oren-oren ini nih. Treasure. Ya, ini harta karun yang terpendam, men. Gue kasih bumbu dulu ya. Kok emang sama kita ternyata madzhab cara makan kepiting ya? Ya. Oke. Telurnya nih. Dan gue tuh bersihin kepiting itu setelah dikukus. Harusnya emang begitu kan? Ada yang sebelum dikukus. Ada yang belum, sebelum dimasak gitu baru dibersihin dulu. Oh, oke. Tapi kalau gue boleh saran, jangan. Karena nanti manis dari kaldunya hilang. Dan dagingnya buyar. Coba kita cobain telurnya ya. Gas, jangan pakai. Korek dong. Makan kepiting tuh nggak bisa makan cantik, Bapak Dery. Berantakan bro takutnya. Lah, makan kepiting Oh iya betul. beda dong sama makan tangan dong gue. Iya ya. Ini kan. Iya. Tapi nih kalau hitam kan namanya kaviar. Tapi gue bisa tebak deh, lu berarti memang suka seafood, Mas. Suka banget gue. Kelihatan dari cara makannya. Soalnya ada orang yang memang nggak bisa, aja udah bingung. Oh iya, karena dia nggak biasa. Ya. Iya. Ya gue bukan berarti yang sering, tapi Suka. suka. Gue kemarin ke Makassar nyari yang begitu. Aduh, nama tempatnya apa tuh teman-teman gue? Ya. Kepiting juga. Ya. Gila ya. Udah lo habisin deh tuh. Waduh, lo kalau tahu menikmati cara makan kepiting, tapi gue kadang suka susah ngehancurinnya bro. Kepiting tuh memang rada tricky karena dia cangkang luar dan dia tuh ada serat-serat di dalamnya. Oke. Kepiting tuh kan dua tekstur daging yang berbeda. Jadi kalau lo makan di bagian capitnya, dia akan berserat. Tapi kalau di bagian badannya, kayak lo makan daging ikan patin, ikan ikan gabus gitu. Nah kepiting yang sudah nggak bisa dimakan, itu bau sekali. Makanya gue punya apartemen kepiting supaya mastiin mereka bisa tetap hidup dan nggak busuk. Dan lo tuh nggak bau. Lo tuh yang bau-bau kalau dia gagal cara masaknya bagaimana sih? Gue bingung jelasin deh. Kayak bukan amis ya, apa ya? Tahu gak sih lo? Itu kenapa sih? Kalau kambing kan perengus ya. Kalau kepiting tuh apa ya namanya? Itu tuh dari isi perutnya. Isi perutnya kayak bau-bau dibersihin banget. Iya, itu tuh yang gue akhirnya males lagi mampir ke situ tuh. Tapi Mas, orang yang seneng banget seafood itu tuh malah menolak kepiting dibersihin. Enggak kali, gue mah bersihin aja gue. Ada masapnya, lain lagi. Gue termasuk yang gak suka dibersihin soalnya. Jadi abis sikat, bismillah, cut, gitu kan. Kukus, gue bersihinnya sambil makan. Oh ya? Kalau gue. Dan malah banyak yang minta, Mas Gilang, insangnya jangan dibuang dong. Insangnya di mana sih? Insangnya tuh, ini bisa nggak sih kita gas terus gitu, biar gue bisa praktek? Ada di antara dagingnya, di antara cangkang bawahnya itu ada insangnya dia. Gas terus maksudnya lo mau apa? Maksudnya gue mau sikat, ya terus kita repot ya. Aduh repot juga sih ya. Dia kayak bulu-bulu ayam gitu Mas. Dan ternyata banyak yang makan. Gokil ya. Oh iya? Asli. Oke. Di satu sisi gue pernah kena komplain karena nyoba dan itu nggak dibersihin.
Nggak taunya masaknya orang beda-beda kan. Iya. Ada yang mas jangan dibersihin mas. Ya, kalau gue sih bersihin ya bro. Ya. Ya beda-beda sih ya. Ya. Karena takutnya suges. Boleh dong kita ngobrol dari awal deh bro. Gaspol. Lo kepikirannya dari awal tuh bisnis kayak gini tuh gimana? Pernah bangkrut nggak sih? Apakah memang dari privilege orang tua? Ada tisu nggak? Privilege orang tua. Langsung ke situ ya. Pengalaman ya pak. Satu lagi deh. Cara yang ininya gimana bukannya sih bro? Itu harus diketok memang. Nah Itu harus iya. diketok. Itu diketok belum? Belum. Nah, Gimana ketokannya? Gigit lah. Itu. Gigit. Somplak gigi gue. Nah, tuh congkel dari situ aja. Gas lagi. Kadang suka keras bro. Iya sih emang. Tuh tajam-tajam gitu. Gitu. Nah itu. Lu ada capitannya biasanya kan? Ada capitannya. Cuma nggak lu bawa ya? Ya. Aduh. Numero uno. Nah, gue biasanya gue gini nih bro. Ketemu bumbunya nih. Beda-beda orangnya. Beda-beda. Sampai kumpul. Gak konsen podcast kali ini saudara-saudara. Tolong boleh ada kanebo nggak? Harusnya gue pakai sarung tangan ya. Sebenarnya kan gak pakai sarung tangan mas. Sarung Iya tangan tuh sih. licin. Enggak kan mau syuting. Oh iya sih. Gimana dong? Tisu. Tisu. Iya tisu basah lo harus cari tisu basah sih. Boleh. Nih taruh sana dulu, Dim. Taruh sana dulu dong. Nih. Oke. Bumbunya pakai apaan sih? Bawang putih pasti. Ada bumbu rahasia. Apaan? Ya. Kalau gue cerita nggak rahasia lagi pak, gimana? Jadi bumbu bocor namanya. Sos Padang sebenarnya, tapi sos Padang sos Padang. beda mas. Kalau lu cobain sos Padang yang biasa lu makan, dia cenderung pedes banget kan. Kalau ini kan gurih, manis, ada. Oh oke. Selera mainstream lah. Iya. Kemanapun masuk gitu. Dan selalu ada jagung ya? Kenapa sih? Karena awalnya gue tuh menduplikasi atau meniru gaya makan seafoodnya dari Louisiana, Amerika lah. Oh iya tahu. Nah, mereka kan selalu pakai jagung kan. Tadinya kan seafood kita kan, nggak pernah ada jagungnya. Oke. Gitu. Terus begitu gue lihat, ada option nih. Terus buka, ada satu resto buka, tapi import mereka. 2015, gue bikin lokalnya. Langsung cus. Lu tahun berapa? Kelahiran? Enggak, buka. ini buka 2016. Ini tahun ke-7 berarti. Awalnya gimana ceritanya? Awalnya? Kok bisa-bisanya langsung buka ini? Pasti kan lu sebelumnya kan Melalang Buana dulu kan? Oh iya, gue boleh nyebut merek gak sih? Gak boleh? Boleh lah. Oke. Sebut aja bro. Toko Bagus inget gak sih lu? Ingat. Gua Yang tuh jadi dulu- OLX. Iya. Gue tuh dulu zamannya jualan di Toko Bagus tuh udah lama. Termasuk sampai dengan eranya Pet. Kalau lu inget. Oh Pet, yang cuma bisa 500 orang. Itu. Yang gua ke Amerika, ketahuan gua habis jalan-jalan di Amerika, arrive in ini gitu kan. Sombong-sombongan kan, ajang sombong-sombongan kan. Iya. Oke, terus? Sampai, banyak banget tuh yang gue jual. Terakhir gue jual celana dalam tuh. Enggak, maksudnya gimana? Gue Celana dalam jualan kepiting. online. Enggak dong. Oh. Enggak dong. Bukan celana dalam kepiting kan? Jualan Semua lo cobain tuh ya? Semua pak. Gile. Sukses itu kan hanya iklan. Oke. Terus? Kebanyakan gagalnya kita tuh sebenarnya. Tapi begitu sukses ya spotlightnya dateng. Oke. Terus bareng sama 2016 jalan. Kenapa kepiting? Karena udah nanya, kenapa lu gak jual kebab? Kenapa gak lu jual ayam geprek? Kan gampang banget tuh. Karena gue ngecek datanya. Karena gue termasuk yang analisa. Oke. Dulu tuh belum ada tuh engagement rate dan segala macem. Gue cuma ngeliat kalau orang posting makanan, mana yang rame di komen, mana yang penontonnya banyak. Itu gue kumpul-kumpulin. Oke. Pilihannya ada 2, seafood, kalau enggak daging, steak gitu. Oh emang ya? Oh daging gede juga ya? Daging gede. Oh Daging gede. Oke. Nah, terus gue masuklah yang seafood. Begitu masuk seafood, pas banget dilalahnya GoFood lagi banyak-banyaknya duitnya. Lagi dikasih subsidi. Lagi. Iya. Belum honeymoon malah, itu masih pacaran itu kalau hitungannya sih. Gila. Wah, gue tuh sampai disubsidi 100.000 per menu dari mereka. Apa bentuk apa? Cash? Ongkir? Ordernya. Karena waktu zaman itu belum ada resto yang online seafood, apalagi mulai dari 100.000 ke atas. Karena GoFood kan perlu role model kan waktu itu. Ya. Zaman-zaman mereka menawarkan, Kak, daftar dong ke GoFood.
gitu kan. Resto mana ada yang mau, apaan itu GoFood nggak tahu. Mereka ngasih tahu nanti kedepannya akan online dong segala macam. Nah dilalahnya gue buka di dalam kontrakan dan gang hanya online yang dijual mulai dari 100.000 semuanya Gojek. Wah, Gojek happy lah, oke ini ada role model, oke lo dapet Gojek Award, selesai gitu lah. Wah langsung dibantu. Lah waktu itu lu kenapa percaya adanya GoFood dan ya GoResto setelah itu kan? GoResto dulu sebelumnya. Iya. Kenapa lu percaya? Sebenarnya gue tuh nggak masuk ke situ, mereka yang menemukan. Karena gue masih pesan lewat WhatsApp aja. Tapi mereka ngeliat trafficnya kok tinggi banget ini dari kontrakan. Gue tuh ngontrak 2 kali 3 mas, dalam gang kampung gitu. Iya paham gue. Coba gue mundur dikit ya. Okay. Kenapa lu kepiting dan belajarnya kan susah kan? Dan kok bisa orang tahu tempat keberadaan lu itu loh? Sosmed. Oh, dan lu belajar dulu nih kepitingnya? Enggak. Udah gas aja udah. Lah terus taunya orang-orang taunya itu enak apa enggaknya? Enak atau enggak? Di launchingnya gue paksa teman-teman gue datang. Terus gue paksa mereka merekomendasi menu yang belum sempurna. Chefnya? Gak ada chefnya. Lu? Gak ada, mertua. Tapi sampai sekarang gue tuh termasuk orang yang punya F&B. Yang pertama, gue nggak bisa masak. Yang kedua, gue nggak pakai chef. Jadi semua udah sistem, udah takaran. Jadi siapapun yang masak rasanya sama. Oh, gramasinya jelas gitu ya? Iya, gramasi jelas. Ya biasalah gramasi jelas, SOP jelas. Oh, oke. Udah bisa. Sekarang lu nggak bisa masak nih? Nggak bisa. Oh iya, jadi pebisnis berarti nggak perlu masak ya? Tidak perlu ngerti in detailnya, tapi in generalnya harus paham lah. Untuk harus kemana dan ngapain gitu. Oh, oke. Dan sesusah itu nggak dulu? Dan seafood yang dimaksud ini kan nggak hanya kepiting kan? Nggak ada. Ada udang, cumi, segala macam. Sebenarnya seafood tuh high risk banget, Mas. Makanya gue tuh jarang ada saingannya. Kalau lu lihat kepiting gitu kan, centang biru, gue doang. Emang iya? Coba ya cek. Yang online apalagi. Kalau yang seafood Bandar Jakarta segala macam ya itu gamenya beda. Kalau kita bicara yang online, gue. Lah emang lu nggak ada store-nya? Nggak ada. Gue hanya dapur. Loh, bukannya vibes atau behavior orang atau perilaku orang tuh kalau makan seafood tuh harus datang ke store ya? Kan banyak juga yang di Tangerang, Karawaci ada tuh. Itu yang dulu gue tawarkan dan gue jadi beruntung karena dapat exposure bantuan dari GoFood tuh karena GoFood ngasih tahu ini loh ada resto di dalam gang full online tapi jualannya bisa gede banget. Oh, untuk memancing dan portofolionya si GoFood. Iya. Sehingga udah lo mulai aja dulu. Tuh. Online pun juga bisa kita bantu dong gitu nantinya, tenang aja gitu. Kalau lu pernah ingat dulu nama istilahnya Cloud Kitchen, ya gue yang pertama lah. Gue udah muter-muter se-Indonesia untuk ngelakuin seminar dan workshop itu. Oh, bareng sama GoFood? Ada yang bareng sama GoFood, ada yang ada IO-nya. Oh gitu. Seru banget sih emang. Cuma memang kalau gue tarik garis lurus ya, kalau lo mau running apapun di Indonesia yang mana marketnya FOMO banget ya, produk bagus belum tentu jalan kalau waktunya nggak pas gitu. Oh iya, momentum gitu. Dan momentum ada expirednya Pak. Maksudnya gimana? Momentum kalau udah nggak momen kan expired. Kalau nggak trend expired. Contoh produknya? Gue aja. Kalau lu bicara kepiting nyir hari ini, sales itu lagi turun. Kenapa? Karena GoFood-nya turun, Pak. Sekarang kan orang behavior untuk pesan makan online kan menurun. Ya makanya lu harus punya store lah. Beda cerita. Gue bicara how to running business dulu aja gitu. Oke. Jadi kalau ditanya apakah lu bisa terus sustain? Mungkin sustain. Sekarang juga sustain gitu. Tapi apakah lu ada selalu di dalam era keemasan? Belum tentu. Dan itu dilakukan dirasakan sama semua pemain kepiting. Bukan cuma kepiting dong, F&B terutama. F&B itu tidak semuanya happy. Karena kan gue di Apkulindo kan, Asosiasi Pengusaha Kuliner. Ya gue ya sama aja ngerti lah. Kalau orang daya belinya naik, ya kita semua ikut naik. Kalau orang daya beli turun. Kalau sekarang online-nya lagi sedih. Waktu COVID, gue tuh nggak tutup 1 hari pun. Makanya bisa kebeli rumah lagi, beli mobil lagi segala macam. Gue waktu COVID itu sama Rahman dimusuhin gue di Apkulindo. Karena yang lain pada tutup store ya kan, puasa tuh bertahun-tahun. Gue buka terus, wah nyayur sama sekali. Nah begitu sekarang, gue yang gantian puasa. Karena orang sekarang jadi senang makan di resto lagi kan. Iya, gitu. Karena manusia itu makhluk sosial, psikologis. Manusia itu makhluk yang bercengkrama dengan orang, sesama manusia lain gitu kan. Jadi pasti habitnya udah kembali normal. Meeting pun juga udah mulai ditinggalkan online. Akhirnya meetingnya sambil makan, minum, ngopi dan seterusnya gitu kan. Kebuka noh. Capitannya ini nggak langsung kayak
Tiba-tiba ke situ kan? Enggak dong. Oh, Dia enggak mau ya? masuk kamera juga tahu. Lu mau gue ajarin cara megang kepiting nggak? Nah. Kan suatu saat lu pasti main ke pantai, Mas. Oh iya, Ada, cuma kan? boleh diikat dulu nggak sama tali Enggak rafia yang warna dong. hijau? Tali Ini rafia yang warna hijau apa warna challenge-nya. pink? Challenge-nya ini riders gue sebenarnya. Oh, Riders, Raisa kali ah. Oh, yang mandi harus pakai ngit gitu. Enggak bentar, pertanyaan gue kenapa sih harus diikat sama tali rafia warna pink atau hijau, kenapa sih? Nggak tahu gue. Mungkin dukunnya beda. Gue nggak tahu. Coba kalau ditanya, setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing. Ada yang pakai tali rafia, ada yang pakai pelepah pisang, ada yang pakai pelepah kelapa. Benang gujar? Ah? Ada benang gujar tuh buat layangan koang. Waduh, nggak kuat, Mas. Enggak ya, benang gujar. Good year, tapi dulu di Ciputat gue tuh bilangnya gujer gitu. Sol, benang sol. Iya. Oh, belum pernah gue nemu. Lu lihat di mana anjir? Enggak kan, bukan gue lihat sih, maksudnya inovasi aja tuh nggak kenceng ada. juga itu. Nggak. Kalau sekarang karena gue juga jual yang hidup, maka gue udah pakai kabel tis aja lebih gampang. Kabel tis. Iya deh. Seret, Oh. beres. Yang warna putih, hitam gitu. Iya gitu. Oh, tau. Tapi kalau gue dapat dari daerahnya, ya masih iketan macam-macam itu. Kenapa nggak pakai yang buat borgol tuh yang di polisi yang kabel tis yang warna putih? APP nggak masuk, Pak. Oh, atau nggak ntar takutnya bisa ngebuka sendiri sih ya. Bisa jadi. Gua tahu yang dimaksud. Kan bahaya kalau Oh, dia iya, tiba-tiba iya. bisa ngebuka sendiri kan, tiba-tiba jalan sendiri bisa nyapit-nyapit orang. Betul, Soalnya betul. gue ngeliat di media begitu. Iya ya. Lupa dipasang lagi. Hah? Taruh di meja. Iya. Enak nih dipotong nih. Oke, coba sebelum lu bahas itu, gue mau nanya lagi bentar. Yes. Kan lu bilang tadi seafood ya? Iya. Seafood ini kan ada gandeng-gandeng lainnya kan? Bedanya apa sama yang di pinggir jalan? Maksud gue gini, kalau ngomongin segmentasi pasar, oke. Yeah. Gue gak lagi mau bahas itunya, tapi gue lagi bahas mengenai si produknya itu sendiri. Oke. Kan ada yang seafood 77, 68, 48, 49, 11, 22, 33, lagi Shopee lagi 44, 56, 55, 66 gitu-gitu kan. Masuk, tapi belum mulai masuk kayaknya. Udah disebut. Itu bedanya apa sih? Gini, Mas. Kalau ditanya beda secara produk, itu tidak ada. Nih ya, ini yang selalu menggelitik di gue dari kemarin, pada akhirnya gue jadi belajar. Teman-teman UMKM itu ada, gue bisa bilangnya satu sisi peluang, tapi satu sisi jadi jebakan. Yaitu apa coba? Penawaran. Teman-teman UMKM ini banyak banget ide yang sangat cemerlang. Yang ini belum ada di Jakarta, ini belum ada di Indonesia, ini belum ada di Depok dan segala macam deh tuh. Kita harus jadi nomor 1, kita harus jadi yang menawarkan yang pertama. Itu benar, tapi masalahnya mereka nggak punya modal untuk memperkenalkan itu. Modal yang dimaksud adalah duit. Iya dong. Oke. Jadinya banyak yang tumbang sendiri dan orang merasa bahwa ini beda aja sejalan, ini banyak banget yang beda. Akhirnya apa? Kepecah lela lagi dia. Oh iya. Jadi kadangkala kalau lu punya ide yang bagus, lu harus barengin sama modal lah. Kalau ide lu bagus tapi modal lu nggak bagus, lu akan jadi busa di antara yang lain aja. Lu ada sekarang nggak tau ya? Lu ngerasa nggak sekarang ada di masa dimana lu ngelihat makanan baru, makanan yang mungkin lu belum lihat, ini apa sih? Kopi kok dicampur sama ini, kok ini roti dicampur sama ini. Pada akhirnya lu jadi malah skeptis gitu. Udahlah gue yang aman aja lah. Iya. Nah, karena mereka cuma tumbuh hanya memperkenalkan, tidak mengedukasi dan memaksa orang untuk beli. Karena proses itu butuh budget yang gede. Oh, oke. Cuma kan niatan mereka untuk memposisikan diri mereka tuh Diferensiasi. Iya, diferensiasi. Itunya tidak salah. Makanya ada brand positioning kan di situ. Itu tidak salah, Oke. tapi duitnya ada nggak untuk memperkenalkan orang, untuk mastiin orang. Satu, dan yang kedua, duit itu bisa mengubah perilaku. Yes. Kenapa Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya? Di satu sisi mungkin ada yang nggak suka dengan pola bakar-bakar duit. Yes. Tapi di sisi yang lainnya, coba deh lo lihat dari angle yang sebelahnya, yaitu dengan dia bakar-bakar duit, Yes. setidaknya dia ada upaya marketing yang tadinya Merubah biasanya merubah behavior. Yeah. Yang tadinya biasanya dibeli baju itu harus dipegang bahannya, dilihat, diterawang gitu kan. Tapi kan susah. Sekarang orang dipaksa dalam tanda kutip untuk beli bajunya hanya menggunakan foto. Ya. Nah, akhirnya harus download aplikasi, harusnya begitu kan pakai duit semuanya. Pakai duit, Pak. Teman-teman UMKM ini idenya the best. Cuma duitnya yang belum ada. Berarti jangan diferensiasi dong. Makanya kalau lu balik lagi ke pertanyaan lu bilang, kalau ditanya gue bedanya apa? Gue tuh nggak ada bedanya. Karena gue pengen masuk ke area aman. Bedanya cuma gue nggak punya tempat, jadi orang beli online aja. Karena gue tahu limitasi funding gue sejauh mana, gimana caranya gue memastikan untuk mereka jadi suka. Kan orang dari tahu nggak tahu, penasaran dan sampai akhirnya purchase kan panjang, Pak, prosesnya.
Nah, gue nggak punya funding ke sana. Sama kayak, gue cerita dulu. Gue tuh sudah 2 kali mengalami hal yang gue maksud sendiri. Gue punya ide baru, tapi karena gue nggak punya funding, akhirnya orang lain yang jalan. Yang pertama adalah pisang goreng. Oke. Pisang goreng. Kalau yang si Kaisang punya itu kan pisang ya. Iya. Sebelumnya gue tuh udah jualan kayak gitu mas. 3 tahun tuh gak lo? Oh berarti Kaisang nyontek sama lu nih ya? Gue nggak bilang begitu. Cuma kalau dilihat si Mas Arinya tuh rumahnya nggak jauh deket gue jualan. Dia di Cempaka Putih, gue jualan di Rawamangun. Sampai gue bangkrut, itu tuh tetap nggak jalan. Bangkrutnya gimana mau jalan? Bukan maksudnya dalam artian gue upayakan dengan funding yang gue punya, ide baru dong. Oh, ada pisang nugget, ada isinya segala macam. Orang kan harus gue edukasi. Iya. Funding gue nggak cukup. Akhirnya gue cuma bisa ngeraup market yang gue bisa aja. Dan itu berjalan bertahun-tahun sampai akhirnya tutup. Begitu tutup, baru viral pisang dan segala macam. Karena pakai uang. Karena pakai uang. Yang kedua, nasi biryani. Gue pernah sama Rahman juga running 2 tahun atau 3 tahun ya? 3 tahun. Sebelum ada Kebuli, sekarang ada Kebuli Johor dan apa segala macam. Ide gue bagus banget karena belum ada. Orang masih taunya nasi Kebuli. Belum ada nasi biryani waktu itu. Wah, gue bikin yang otentik segala macam. Funding gue gak cukup. Tutup, begitu tutup. Sekarang jadi banyak banget yang jual, Pak. Iya, termasuk gue ada Kebuli Abuya 140 cabang. Itu. Jadi ya. Jadi orang terbiasa dikenalkan sama yang pakai uang, dipaksa hadir di sekian kilometer. Akhirnya masyarakat Indonesia terbiasa masakan Timur Tengah. Ya. Oke. Intinya kalau lu cuma punya ide tapi lu nggak punya orang supaya bisa support lu ide lu, ya susah aja, nggak jalan. Dan itu yang sering terjadi di teman-teman UMKM. Kenapa lu nggak bangun brand dulu? Maksudnya lu bangun konten, lu bangun personal brand, lu bangun diri lu tuh lebih yang paham mengenai kepiting misalnya. Ini yang gue lakukan. Tapi kan setelah bertahun-tahun, Mas. Itu dia, harusnya dari awal itu nggak sih, biar untuk mempermudah, biar lo juga meminimalisir funding kan? Iya. Kalau ditanya sekarang, iya. Makanya di project yang kedua gue juga punya beberapa beberapa kerjaan, itu gue turun langsung jadinya. Iya, kayak Iben kan jadi ada sambal bakar Indonesia, Iben yang konten, akhirnya dia kuat, value-nya naik, akhirnya ya either mau itu ada investor yang masuk kayak, mau duit dia pribadi kayak, tapi kan demand udah kumpul, market audience sudah jadi loyal sama lo, sehingga lo tinggal call to action, gue punya kepiting nih. Kita tuh ada di masa dimana orang tuh nggak bener-bener pengen sukses, nggak bener pengen kaya. Masa iya? Gini Mas, kalau lu mau famous di Indonesia kan gampang ya. Lu bertingkah kayak Aldi Taher aja lu dapat exposure kan. Oh iya. Hampir nyanyi gue. Iya. Tapi apakah ada orang yang berani memutuskan untuk situ? Apakah ada orang yang mengambil jalan itu? Enggak banyak. Tapi mereka banyak yang meratapi dirinya. Kenapa gue hari gini masih nganggur? Kenapa kok teman-teman gue udah pada sukses? Padahal lu nggak bener-bener pengen mau. Kalau lu mau, banyak banget cara, beneran deh. Mancing di kolam yang FOMO itu sangat mudah sebenarnya. Kecuali lu menjual produk sama orang yang teredukasi, yang nggak gampang terpengaruh. Sulit. Indonesia itu kan nomor 1 konten yang disukain konten rekomendasi. Ada yang dari racun Shopee, racun TikTok segala macam. Oke. Ya kan? Lu bikin itu aja sebenarnya jalan kok kerjaan. Tapi aduh, gue males, takut depan kamera segala macam. Makanya gue selalu bilang, lu kalau hari ini running usaha dan lu nggak konten, miskin lu. Wah, keren ini. Ini gue potong di TikTok nih. Buat Gen Z yang sekarang berpikir bahwa udahlah enak rebahan lah begini. Ya. Berarti bisa dong sembari lu kasih tahu buat anak-anak sekarang yang sekiranya kok nggak sukses gitu. Ya. Tipsnya apa bro buat mereka? Buat teman-teman yang lu hari ini masih ngerasa lu nggak tahu mau ngapain, itu aja udah masalah. Oke. Itu aja udah masalah. Kenapa? Mungkin gua bukan Gen Z, gua masuknya milenial. Kita ada di masa dimana keterbatasan informasi. Makanya jasa konsultan laku banget saat itu. Ya, betul. Kalau sekarang gamenya beda, justru over informasi. Kalau dulu orang ketemu setahun sekali, kaget, kok lu kaya? Nggak apa-apa lah, kan kita nggak ketemu lagi. Kalau sekarang lu bisa tahu, oh tabungan dia nambah, mobil dia nambah setiap hari. Masalahnya karena kita bisa nyontek proses orang lain. Nah kalau lu nggak bisa menjaga mental lu untuk bisa bisa tidak terpengaruh, tetap fokus, wah itu susah banget. Karena kita dapat akses nyontek proses orang lain kalau sekarang kan. Iya. Itu Pak masalahnya Pak. Oke. Sukses sama
pendapatan naik menurut gue dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Kalau pendapatan naik, which is lo kaya, syaratnya cuma satu, yaitu lo mahir di bidang lo, beres. Kalau bukan pinter nyari kerjaan, jual skincare aja lagi laku, jual ini aja lagi laku, wah itu udah masalah. Kenapa? Karena lo nggak into the brand. Ya. Karena semua orang yang sukses, siapapun you name it lah, itu karena mereka sukses, karena mereka mahir di kerjaannya, makanya value-nya naik. Itu kalau kita bicara pendapatan naik. Kalau sukses, dari yang paling gampang aja adalah lu bisa nggak sukses untuk tidak membandingkan lu sama orang lain. Wah susah Pak. Itu dulu aja. Waduh. Itu dulu aja. Lu nggak usah bilang dia udah kebeli mobil L, kita masih pakai T dan seterusnya. Nggak usah udah. Lu bisa nggak mastiin lu nggak pecah fokus karena ngelihat temen lu yang dulunya mungkin 1 TK sekarang rumahnya udah 6. Tuh, berarti kuncinya mindset. Mindset. Dari situ dulu tuh. Itu, Pak. Waduh. Itu. Dan itu gue camkan bener-bener gitu. Makanya gue sampai sekarang juga masih belajar gimana caranya. Gue kan suka mikir ya. Dan gue berteman sama banyak banget teman gue yang jauh kalau secara value lebih gede mereka gitu. Ada yang mobilnya Jeep mahal itu, banyak lah gitu. Kalau gue lihat, kalau gue paksa beli, mungkin bisa. Mungkin bisa. Tapi gue sering coba naik gitu kan. Gue tuh belum pantas. Nah, di sosmed kepantasan itu hilang sekarang. Lu belum bisa dilihat sukses kalau lu nggak pakai celana pendek dan Lamborghini. Satu lagi. Apa? Sepatu New Balance warna abu-abu. Bukan Air Jordan. Itu skena, Pak. Oh, skena. Itu skena. Kalau yang sukses Jordan. Jordan. Oh iya betul. Nah, pada kenyataannya umur 20, 30 itu memang wayahnya tuh belum kaya, Pak. Kalaupun lu udah kaya, lu mampu beli mobil yang orang lain belum bisa beli, orang tetap ngeliatnya lu belum pantas tahu. Ada loh temen gue yang jauh di bawah gue umurnya udah pakai supir. Gue ngeliatnya ya lu sakit apa gimana gitu. Loh, tapi minimal kan flexingnya dapet. Oh, kalau tujuannya itu beda hal. Cuma kan jadinya kasihan teman-teman yang tidak cukup termotivate ngeliatnya jadi makin minder, man. Oh, oke. Oke, gue berarti gue nggak apa-apa ya umur 30 gue harus pakai Patek Philips dan segala macam gitu. Kalau nggak gitu gue bukan bagian dari mereka. Itu masalah. Padahal mereka melakukan itu untuk kepentingan bisnisnya. Kan jadi bias. Oh, oke. Mungkin dia harus dealing sama klien, partner dan seterusnya ya. Iya. Lu aja ngelihat dia kayak pamerkan lu, padahal enggak lah. Pamer itu kan baiknya, yang pamer itu yang sportif adalah ke orang yang harusnya mampu. Kalau lu pamer ke orang yang nggak mampu, ya lu jahat tau. Iya, betul. Terzolimi orang-orang Iya itu loh. dong, Iya. gitu. Keren juga nih. Mantap juga maksudnya pengusaha kepiting otaknya brilian juga ya. Gara-gara sering makan telur kepiting ya. Ngejar traffic, Pak. Biar FYP aja. Iya. Itu bakal dipotong tuh barusan. Asli. Iya. Bro, balik lagi ke kepiting lagi. Gimana sih cara ininya sih apa sih penyembelihannya, pembunuhannya? Pembunuhan kayaknya kasar banget sih. Gua akan ngasih tahu beberapa tips. Yang pertama adalah gua akan cerita kepiting itu hidup di mana. Kalau kita tanya halal atau haram, jawabannya halal karena MUI udah keluar fatwanya. Ya. Clear, nggak usah dibahas-bahas lagi. Meskipun ada di dua alam ya. Manusia bisa berenang nggak? Berenang. Mati nggak kalau lama-lama di laut? Mati. Sama, Pak. Ini juga mati kalau lama-lama di darat. Gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, gua akan ngasih tahu bahwa kepiting ini masih musiman. Jadi kalau lu tanya kenapa kok kepiting harganya mahal tidak semurah ayam? Karena supply demand-nya masih berantakan. Kepiting itu supply-nya masih bermasalah. Masih dari hasil tangkapan nelayan. Oh ya? Yes. Baru tahu loh. Kalau ayam ya gampang, bibitnya udah dapat di mana-mana. Oh iya. Kalau kepiting, hari ini satu kampung kondangan kagak ada yang nangkep, Pak. Gue pernah. Sumpah, Susah ya? Pak, asli. Lebaran haji, terus pilkada, terus bos, bahasanya kalau bos kampung tuh putra daerahnya ngadain acara, kan biasanya suruh warganya ngumpul kan, kagak ada nangkep kepiting. Oh segitunya berarti ya? Berarti demand-nya tinggi, supply-nya kecil. Iya, itu yang bikin harganya mahal. Loh, yang nangkep siapa? Nelayan yang biasa jaga tambak, udang, dan bandeng. Karena kepiting itu wayahnya adalah hama dari tambak, udang, dan bandeng. Oh, itu poinnya. Lah, tapi kalau nelayannya itu nelayan ikan bisa nggak?
Nelayan, kalau dia nangkapnya rajungan bisa, karena rajungan memang ditangkap dalam laut dan itu ada Iya. nelayannya sendiri. Kalau kepiting nggak ada spesifik nelayan yang memang kepiting banget, kecuali dia memang setiap hari nyari tambak-tambak yang baru dikuras. Karena kepiting baru bisa ditangkapnya gampangnya gitu. Di sungai-sungai kecil tuh, Nggak semuanya ada. di jembatan-jembatan ada kayak kecil-kecil. Yuyu Pak, itu Oh, di itu yuyu. BKT Pak. Oh itu yuyu ya. Yang anak-anak BKT ini sering pada nongkrong nih. BKT Pride juga ini kita, Oh. Duren Sawit ini. Yang motornya pinggir-pinggir. Asli. Oh. Ban cacing Mio. Ah Oh, itu cocok. dia tuh. Oh itu. Oh jadi nggak ada nangkep ya? Nggak ada yang nangkap Pak. Nggak ada yang nangkap. Dan ekspornya tuh, gue pernah datang ke tempat orang yang ekspor kepiting 30 M Pak sebulan Pak. Nggak, asli Pak. Ya lu coba aja jadi eksportir. Ya masalahnya dia doang. Maksud lu mau bilang dia mafia? Eh, Kartel? Iya. Jahat dong mereka. Nggak jahat lah, guanya aja nggak punya cukup duit. Oke. Yang kedua adalah gimana caranya bedain kepiting jantan dan betina. Aduh susah lagi. Coba Ya, lu suruh gua deh. Ini ada yang ini udah. Gini. Kalau betina langsung lihat dari sininya aja. Kalau ini agak bulat, ini pasti betina. Kalau ini agak ngerucut sedikit, di sini udah dibersihin sih ya. Yang kayak gini nih. Nah, ini pasti jantan. Emang dibersihinnya gimana? Kan itu kan. Ini dibuka, krak gitu. Oh itu dibuang. Yes. Lo kelaminnya dibuka. Bukan dong, ini cuma selaputnya doang, Pak. Selaput. Selaput. Oh, kepiting punya selaput ya? Iya dong. Ada darahnya nggak? Waduh. Lah bener kan ada darahnya bro. Lah Ini bukan bener. pinggir gurun ini, bukan pinggir jurang, Pak. Itu nggak bahaya lo pegang begitu tiba-tiba dia cot gitu loh. Gue udah janjian, gue udah bilang hari ini kita akan podcast bareng Bang Dery. Tolong koordinasinya. Iya Gua bilang gitu. Kerjasamanya ya. Gitu. Terus kalau lu merhatiin kepiting jantan dan betina, kalau kepiting jantan capitnya tuh besar. Kalau ini perut namanya cangkang yang besar. Kalau lu lihat foto kepiting di resto manapun, itu modelnya kepiting jantan. Biar kelihatan gede. Iya, karena memang capitnya dia gede kalau jantan. Ada nggak di sini jantan? Rasanya sama nggak? Untuk dimakan jantan betina boleh kan? Ini jantan nih, kelihatan ininya gede. Nah, lo lihat tuh bedain. Sama, jangan dideketin dulu bentar. lu coba bedain. Iya. Coba bedain. Main templok aja tangan gue. Ya, Tar dulu ini. agak sono dikit. Iya. Sono dikit. Sot. Udah selesai tuh. Kan ada BPJS, Pak. Enggak juga harus. Oh, udah. Kita bahaya juga bro, tapi tetap sama aja bro. Beda. Ini ukurannya aja. Enggak boleh diadap Iya. gitu nggak sih? Maksudnya tuh. Beda. Kalau ininya Oh. cangkang dia lebih kecil. Jadi lebih gede di tangan. Oke. Terus gimana caranya milih kepiting yang ada dagingnya? Kan di dalam lagi gimana tahu? Bisa dicek. Caranya? Ya ini bisa masuk tips TikTok? Bisa. Bisa. Ini penting. Tolong dibuat yang rapi, nanti gua kasih judul tuh. Cara Oke. memilih. Ini dia cara milih. Kemarin gue posting 22 juta, Pak. Ulang dong. Ulang dong. Lu harus samain kata-katanya. Oh iya benar. Berarti biar audiensnya nangkepnya, hooknya dapet. Oke. Coba. Oke, ini teman-teman tips gimana cara milih daging kepiting yang benar. Jadi kalau lu makan di seafood manapun, lu tahu kepiting yang lu pilih itu isinya ada dagingnya atau tidak. Wah, mantap ya. Dapat tuh. Jadi gue mau cerita teman-teman, suka gitu Ya, kan. ya. Storytelling. TikToker storytelling. Yang pertama adalah bagian sini, Mas Dery. Lu lihat ada selaputnya nggak sini nih? Nih selaput. Lu ngomong selaput mulu dari tadi. Bener, memang Selaput begini apaan sih? bentuknya, Pak. Di mananya? Ini lu pegang sini deh. Tahan dulu ya Iya, pastikan. ini gue pegang udah aman. Lu jangan iseng. Iya, enggak. Ininya nih tangan-tangan yang lain nih enggak bisa capit. Enggak. Tuh. Coba. Lu bagian nih, Ya bagian udah, sini. di sini gue pegang. Ini enggak bisa. Ini Tadi nyapit dulu, enggak sih? Enggak, Pak. Dalam ya? Nah, kan lembek tuh. Iya. Nah, kalau itunya tembem. Kalau selaputnya tembem. Untung ada KPI ya. Oh iya dong. Loh, kan kita ngomongin kepiting, betul. Pak. Kalau selaputnya tembem. Kalau selaputnya tembem. Coba lihat. Warna pink enggak? Waduh. Lah bener kan? Iya. Itu ada pink-pinknya tuh. Tapi ini coklat sih. Oh. Kotor tuh sering main. Itu bisa. Sering main di rawa. Iya, betul. Nih, pegang. Iya. Ini harus digosrok-gosrok nih. Iya, asli. Nih. Iya, soalnya gue udah ajarin sama Sarah Ahmad begitu. Asli. Biar bersih harus digosrok-gosrok. Serok gitu. Ini kalau dicium wangi.
Ini edukasi ya guys. Edukasi ya. Edukasi. Yang ini. Wangi kepiting. Oh iya, dia lembek coklat. Ya. Nggak perlu digosrok ya? Nggak perlu, Oh, Pak. oke. Kalau dielus berasa dia. Kalau ininya tembem atau keluar, itu ini memenuhi syarat pertama bahwa kepitingnya ada dagingnya. Kalau ininya ngerucut ke dalam atau peot gitu, nah itu kepitingnya masih muda. Lonyot ya istilahnya apa sih? Iya. Iya, alot-alot. Dia melenyot ke dalam, cekung gitu loh. Iya, cekung. Iya gitu. Jadi kayak istilahnya dagingnya kan? Dagingnya. Gitu. Kayak gitu tuh. Jadi kayak itu lemas banget lah pokoknya. Itu sudah memenuhi syarat pertama. Oke. Tapi tolak ukurnya atau indikasinya apa, Bro? Kan disikut ya. Ya, makanya kan ada beberapa cara, Pak. Bukan maksud gua ini menjadi indikator bahwa dagingnya di dalam tuh banyak. Kan dari sini doang lu bisa keukur. Kan dari sini juga ada beberapa titik. Oh, itu maksud gue. Ada beberapa titik. Karena itu mewakili dagingnya. Iya. Karena Ini si tembemnya itu kan berarti kan dagingnya tembem nih gitu. Oh. Dagingnya tembem asli. Oh. Cuy. Oh, cuy. Tapi untungnya coklat ya. Yang ini coklat nih. Oh, untung aja nggak abu-abu maghrib. Waduh. Dark brown. Oke, terus. Yang kedua adalah lu pencet sininya. Kenapa? Bagian sini. Kalau sini keras, ini masuk syarat kedua. Kepitingnya lumayan ada isinya. Kalau keras. Kalau keras lu pegang, pencet aja. Iya, keras. Ini keras. Ini berarti sudah ada dagingnya. Lah terus cara bedain sama yang lembek gimana? Lembek banget gitu? Ada yang lembek, Pak. Karena lu tau kepiting soka nggak? Kepiting soka itu kepiting yang baru bertumbuh, terus ganti kulit mundur, terus dimatiin. Itu kepiting soka. Nah, kalau kepitingnya masih lembek, itu daging masih nol, masih nggak ada daging. Oh, gua kalau ke tempat seafood ya masih aja suruh pilihin. Salah ya gue ya? Nggak salah sih, cuma lu ngasih untung mereka banyak aja. Baru tahu gua. Wah, dasar lo. Gua baru tahu deh. Mas, boleh deh Mas kepitingnya 3, 4 gitu kan? Iya, tiba-tiba udah disajin aja. Ya, harusnya Mana daging? Malah yang lebih dark side yang lu pilih bukan yang dimasak. Curang lo. Emang bisa begitu? Ada, Pak. Lu nggak boleh suzon. Ada, Pak. Ada. Cuma ya ada. Kita mana tahu juga ya. Iya, lu milih nih yang ini. Terus kalau lu cabut ke meja. Iya. Datang-datang udah begini. Itu, Pak. Ada. Ya, alhamdulillah sih pas gue cari nggak ada dagingnya. Dikit lah, minimal dikit. Ya, gue pikir emang gini kali ya gitu. Itu makan persedekah namanya. Oh, alhamdulillah, nggak apa-apa deh. Nah, kan husnuzon. Oke. Terus cara selanjutnya adalah lu sentil sini ya, lu tuk. Tuh, kasihan gitu. Pak. Enggak, Pak, sini enggak apa-apa. Coba dong. Kenapa? Nah, kalau dia padat berarti udah full daging. Tapi kalau masih ada tuk gitunya. Nah, ini ini belum padat. Oh, belum padat. Belum padat. Kalau belum padat tuh kayak banget ya? Iya. Kayak keras gitu. Iya. Kalau ini masih ada airnya karena kepiting itu kan kandungan airnya tinggi. Karena tinggal di air. Ya. Nah, berarti kalau yang masih ada airnya dagingnya dikit. Dagingnya belum full. Tadi lu bilang tadi ada selaputnya ya, tembem. Makanya kan ada beberapa cara. Beberapa cara. Cara pertama dari selaputnya, yang kedua lu pencet perutnya, yang ketiga lu ketok capitnya. Oh, agak repot ya. Jadi kalau datang mau makan tuh itu kira-kira berapa? 2 jam sendiri? Enggak dong. Oh, enggak. 14 hari. Makanya gue punya apartemen untuk penggemukan, Pak. Wow. Jadi gitu. gue beli kepiting yang kurus, habis itu gue pelihara 5-7 hari, kasih makan, gemuk dia. Makannya apa? Makannya kerang bisa, kadang-kadang minta ini tongseng. Darah tinggi ya lu kepiting lu. Hah? Sering-sering dibekam, stroke tar. Karena gue punya supplier seafood, jadi mereka makan ikan waste gue aja. Oh. Gitu. Tapi kalau ditanya makannya apa, sebenarnya kepiting tuh makannya ikan mati yang udah jadi bangke gitu deh. Oh, makannya bangke deh. Enggak semua bangke sih. Mereka makan udang juga. Tapi kan mereka suka mageran nangkepnya, udang kan susah ya. Jalan. Gitu. Oh, cara bedanya begitu. Berarti sah-sah aja dong kalau kita ke tempat restoran apa segala macam, kita Bang, bentar Bang, gue mau cek dulu ya. Itu. Terus gue kayak belaga yang jago banget gitu loh kayak. Asli. Coba tolong dong, saya lihat. Asli. Balik posisi. Iya. Coba cek. Waduh. Iya bener kan? Oh, cakep. Coba saya. Oke Bang, boleh deh Bang. Bungkus. Iya, tapi kan gue nggak tahu ujung-ujungnya ditukar sama dia. Nah itu hal yang nggak bisa lo kontrol. Gue pantengin aja terus. Bisa. Makanya kalau ke seafood cari yang open kitchen. Gue open kitchen soalnya. Online tapi open kitchen.
Nah, ini keren nih. Berarti yang lainnya tinggalin aja ya. Gilang lo yang nyuruh lo. Abis ini kolom komen banjir langsung. Lalu nyari tahu kepiting ini kalau yang betina ada telurnya atau enggak. Itu yang gue cari tuh. Kayak tadi tuh betelor tuh. Itu masalah, Pak. Karena sering kali orang bilang ini ada telurnya. Pas lu sikat di rumah kosong. Aduh. Bete kan. Caranya adalah ini kan betina nih. Hah? Apakah ini ada telurnya? Caranya adalah dari sininya lu bengkek gini, Mas. Cut. Nah, lu buka gini. Kalau lu intip di sini ada oren-oren yang di bagian sini, ada telurnya. mana nggak kelihatan. Lu bengkek sininya nih. Nih gue pegang, lu yang bengkek ya. Aduh. Enggak apa-apa. Oh, dari belakang sih nggak apa-apa ya katanya. Iya, dia Nanti tahu. lu kasih tau juga ya katanya kalau dari belakang tadi kan pas offer lu bilang ya kalau dari belakang dia nggak akan cerot gitu. Ya. Kalau ngebengkeknya dari belakang aman. Oh, nggak bengkek ya. Dia main belakang deh. Loh, memang gini caranya coba. Nah, Coba gue bengkek ya. Iya, lu tekan aja. Sakit nggak sih dianya? Sakit sih. Sakit sih. Tuh kan. Ya enggak apa-apa. Namanya ngecek kan. Perlu dibasahin nggak? Iya pakai bumbu apa gitu biar agak ini licin. Nah, kan kelihatan tuh. Nah, ini harus deket. Tapi gini caranya memang. Kalau ada oren, Oh iya. kalau ada orennya itu berarti ada telurnya. Oh iya bener. Dan maaf ini edukasi ya. Anusnya di mana ya? Di dalam sini. Nggak ada kalau pop gimana? Ya keluar dari sini. Ini agak kebuka dikit gitu. Kelaminnya di mana? Gua nggak tahu. Gua nggak belajar sampai situ. Biologi gue jelek. Enggak tapi beneran. Tapi berkembang biak jago. Oh, sama itu. Ya, siap. Berarti kalau cewek cukup membedakannya dia bulat bawahnya. Bulat. Dan kalau yang cewek laki, ada telurnya kita di bengkek bawah belakangnya. Oke, kalau laki dia agak mumbul. Agak mumbul ya, agak segitiga gitu. Oh. Nangkapnya dong. Ajarin dong. Janganlah, ini challenge, Pak. Coba gimana? Jangan dikedepanin begitu. Tadi lu bilang di offer katanya di belakang cara nangkepnya. Putar gimana sih? Biar FYP kan. Iya tunggu dulu. FVP masuk ke sini selesai. Kasih tahu boleh nggak? Apa istilahnya ya? Suntik rabiesnya. Bukan. Sorry. Efek-efek yang ditimbulkan ketika dicapit gitu. Oke, boleh dong. Bengkak, demam, meriang. Lanjutin ngobrol aja. Karyawan gue ada yang amputasi sih. Enggak, lu jangan bercanda. Enggak dong, bercanda lah. Gila, gue deg-degan. Tapi kan bisa dipotong. Iya, lucu dong. Coba diputar. Gini dulu, gue kasih tahu dulu. Kalau nangkap kepiting, jangan sekali-sekali dari depan. Kalau dari depan lu nangkap begini nih, nggak tahu kelihatan nggak di kamera ya. Begini, wah udah, amsyong Pak, tangan Pak. Cobain dong. Ya itu dia, gue nggak mau dong. Oh iya. Okay. Jadi kalau nangkap kepiting, pastiin dari belakang. Lo tekan dulu ininya, baru lo tangkap dari belakang gini. Hop, nih gue kasih tau ya. Tangkap ininya, pakai tangan jempol sama ini, giniin. Beres. Gue yakin lo bisa. Ayo cepetan nih thumbnail. Laku nih. Buat di thumbnail lah, buat di cover ya. Ayo coba. Dia bisa kayak gitu gak sih? Enggak. Ini udah gue bius dia. Tekan aja. Enggak, tak dulu. Posisinya jangan kayak gini. Posisinya kayak dia nggak, kepiting tuh nggak bisa begini, Pak. Nih, gue tangkap gini kan. Ya. Santai aja, bro. Iya, mantap. Gini. Telunjuk. Tunjuk. Ya, gini. Ya. Nggak dia kayak tiba-tiba gitu gak sih? Kalau belum gue briefing mungkin. Enggak, serius. Iya mungkin serius. Enggak kan? Serius. Enggak, dia bisa kebalik. Bisa ngebalik begini kan? Iya. Bisa. Ya betul bisa nyapit gue dong. Makanya jangan langsung pakai tangan, pakai kayu dulu. Ya, contoh pakai itu. Ya. Ini bisa di zoom lucu tau. Hah? Oh ada brandnya. Oke, udah masuk belum nih? Oh belum sih, bayar lo. Oh ternyata lem mineral tuh selain ada manis-manisnya, bisa menyangga kepiting juga. Fungsional. Keren juga lem mineral. Aku padamu. Keren juga ya. Tuh kayak ada berat-beratnya. Itu dia. Ayo jadi dong, bisa masuk nahan. dong. Iya. Gini, dah ini tuh tahan kan? Ya, baru tunjuk masuk. Kemana? Kan ada botolnya. Ya, nah. Iya, belakang botol. Ngomong-ngomong doang lagi masuk. Belakang botol. Sosok nerangin, nge-briefing lo. Itu haknya penonton, Pak. Komentar. Ini nih si Dimas, coba nyambil. Bisa. Sosok nge-briefing. Kayak artis mau syuting. Memang lebih mudah nyemangatin orang lain, Pak. Iya makanya nih gini. Ya, terus deketin, majuin lagi. Lagi sampai depan. Udah. Terus. Udah. Enggak, Kok matanya gerak sih? Enggak. Ya emangnya masih hidup. Gini. Ya. Gini. Terus. Udah. Tangan lu masuk sininya. Kemananya? Ke antara kakinya. Iya, aman. Aman serius, gue garansi.
Kakinya bisa capit gak sih? Enggak. Itu kaki berenang, enggak bakal bisa nyapit. Ya, masuk ke sela-selanya. Selangkangan ya? Iya. Selangkah ya antara kaki berenang sama Itu cara kaki ngangkatnya capit. gimana? Lu nyepit gini, giniin. Gak bisa bro. Bisa, Pak. Gimana sih? Bisa, Coba Pak. ulang. Sini. Enggak, gue gak bisa nyapitnya gitu. Set. Ya. Dia enak banget ya ngambil. Ya kan gue udah briefing, gue bilangnya. Dia pegang gini. Terus masuk ke sini. Masuk sini. Oh gitu doang? Iya udah beres tuh. Ya elah kalau gitu doang mah gue. Boleh? Jangan. Taruh dulu. Ya. Tuh. Jangan gitu. Ya gimana sih? Kan kita di alam liar, kan Panji petualang, Pak. Oh iya bener. Gue Panji Millennium gue. Waduh, zaman saya kecil itu. Ini gini. Jadi kan petualang kan lagi di rawa. Wah ada kepiting nih. Wah, Aduh aku lupa bawa botol lem mineral. Dulu kan. Set. Puter. masuk. Set. Pegang kepalanya. Gini. Iya. Nah, dia gak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Ya, terus ya masuk tangan. Dia gak bakal naik nih ya. Enggak, aman. Ya, masuk ke sela-sela situnya. Sini. Ya udah tekan. Tekan dikit aja, Kan, aman. dikit, Angkat. naikin ke atas. Angkat langsung, dibalik. Set gini. Ya. Wow. Gak bisa. Anda berhak saldo kredit. Oh, sesimpel ini ya ternyata ya. Ya. Gampang banget. Coba Dim. Coba. Yang bener caranya. Mana bisa. Nih dari depan. Coba Dimas. Coba. Pakai gunting. Ya. Ini bener dong. seru. Jatuh. Nah, putar. Nah, coba. Kearifan lokal dong. Coba. Ih, cepet loh dia loh. Ih. Cepet loh dia. Ih. Gila, apa jadi dia ya rasanya? Ini apa sih? Lu pada ngapain sih kata kepitingnya? Oh, caranya begitu. Jadi kepiting tuh dari belakang. Dari Karena belakang. kalau dari depan tuh bisa langsung dicok. Nggak bisa. Gitu. Kalau lu mau nangkep langsung, nggak mau kayak gitu, langsung gini aja. Hop, beres. Lu Nggak. nggak bisa nangkep satu. Kalau nangkep satu begini. Wuh. Jadi nangkepnya harus gini. Dua-duanya. Deh, aman. Emang nih. nyampe ke sana? Nyampe, Pak. Nyampe. Cuma memang dia sering minta garukin aja kalau gatal di sini. Gini susah. Iya. Enggak ada, itu skill yang nanti aja dulu. Itu Bisa nggak- nggak dia langsung perk gitu? Oh jadi capek-capek gitu nggak apa-apa ya kalau langsung? Nggak apa-apa. Lu pernah kegigit? Pernah, Pak. Bengkak, Pak, seminggu, Pak. Tuh kan, males gue. Iya. Makanya itu dia kenapa Tapi gue. kan kaya, Pak. Oh iya. Iya kan. Berapa revenue-nya? Masih Sebulan? 3 digit. 3 digitnya gede apa kecil? 3 digit gede dong. Di atas 500. 500 ke 600 lah. 600 juta sebulan. Iya. Dari beberapa cabang ya. Sekarang tinggal 3 sih, tadi 5. 3 cabang 600 juta. Bersihnya berapa? Bersih. Oh, itu Rahman yang tahu. Kepiting tuh enak gelap tahu. Emang ya? Gelap tahu PP-nya. Kan yang gue jual di toko ijo itu kan sekitar 179-an ya sekilo ya. Gue jual tuh paling gue dapet tuh 60, 50, 70. Wah enak banget. Enak, Pak. Berarti kalau 600 juta bersihnya 200 juta ya man? 300 Sampai juta? Enggak nyampe setengahnya lah, 200-an lah. 200 juta ya bersih ya? Oh itu mobil yang di depan itu dari hasil kepiting? Yoi. Bukan dari hasil franchise. Oh. Salah gak gue ngomong gitu? Jual gerobak dong. Wow. Ditimpalin. Abis udah running didiemin tuh. Waduh. Pas menurun, nggak tahu kan ada yang percaya. Waduh. Tapi besoknya datang ke seminar lagi. Jangan gitu, gue juga seminar soalnya. Fenomenal jual franchise ya. Di Indonesia itu lebih cepat jualan kesempatan dibanding produk, Pak. Aduh ngilo ya. Satu lagi. Apa tuh? Pasti pakein ads, Mm-mm. foto produknya di depan boothnya, suruh pada ngantri tuh orang-orang bayaran sama ojek online. Wah, Gua kenal lagi orangnya. jadi kan rame tuh. Alhamdulillah ibu gua kena tuh. Murah cuma 6 juta gitu. Iya, uang shopnya di atas 4 jutaan sih. Ya. Oke lah, intinya adalah yang lo lakukan berarti bisnisnya udah jalan. Dan 7 tahun nih.
Wah 7 tahun ya bro. Gue punya hadiah buat lu. Apa tuh? Apa nih? Waduh, jadi pengen makan kepiting lagi. Wow, ada foto gue. The one and only yang ngasih hadiah lu di podcast kan. Oh iya bener, lu Iya doang. dong, salaman Bener, dulu. Lu doang, lu belum ada yang ngasih gue loh. Padahal lu punya parfum juga kan. Iya, betul. Oh ini dia nih. Kenapa aku selalu diuji? Karena kamu mampu. Gilang. Oh ini parfum. Lu ada brand parfum ya? Ada. Gudang parfum impor ya? Yes, jadi gue buka gudang gitu mas. Kayak Maklon gitu? Maklon import. Oh iya. Cuma di bawah 2 juta lu bisa running bisnis parfum. Ah masa? Bener pak. Maklon itu kan musim minimumnya adalah harus 1.000 pieces, harus Itu dia. 30.000 HPP-nya dikali harus 10.000. Gue nyikat orang-orang yang nggak punya funding sampai situ. Oh keren nih. Cobain, gue yakin lu belum pernah nyium. Kayak di parfum lu juga belum ada. Karena ini Paling ini parfum-parfum yang kayak dup-dup gitu kan? enggak, beda-beda. Ini manis tapi ada oatnya. Gua tuh demen manis, oat. Ya. Nice. Ini seri apa? Nggak ada, itu gue bikinin khusus buat lu. Karena gue juga punya workshop cara bikin parfum. Emang ya? Yes. Iya manis-manis oat gini nih gue demen. Ya. Tanya anak-anak kantor gue suka yang wangi-wangi oat yang kadang tipis-tipis ke arap-arapan. Tapi ada manisnya. Tapi ada manisnya, nggak yang kayu banget gitu. Kalau lo pakai, semoga ingat gue terus. Wah, Masya Allah. Salaman lagi biar nggak selek. Salaman lagi dong. Bukan cabang dong kepitingnya. Enggak kok, nggak jual franchise. Masuk. Thank you bro ya. Siap. Iya. Gas. Parfum itu memang satu, kalau ada yang menghadiahkan jangan ditolak, nggak boleh ditolak. Oh, oke. Parfum tuh, Oke. susu, parfum dan lain sebagainya. Susu baru denger gue. Dan Kalau nggak ada yang ngasih susu, ya udah, susu apa gas. nih? Ya susu dong, susu. Ya gue izin dulu sama bini gue. Oh, ada yang nggak izin ya? Oke kita coba. Makanya viral kemarin. Lu mancing mulu lo. Kita udah di jurang tau ini. Udah dipikirin. Oke. Kedepannya lu gimana bro? Mau nambah cabang kah? Enggak, kalau yang ini gini mas. Kan teman-teman gue banyak pebisnis ya, pebisnis kuliner. Gue tuh membedakan dua, orang dagang kuliner sama pebisnis kuliner. Kalau pebisnis kuliner ya udahlah urusan lu sama franchise, cabang, sistem segala macam. Tapi kalau yang jual kuliner ya lo otentik aja gitu. Oh, oke. Otentik. Nah, gue pernah mau mencoba jadi pebisnis kuliner karena ngelihat teman-teman di asosiasi itu, wah bulan ini buka 60 cabang, bulan ini gitu-gitu kan. Betul. Tapi 3 tahun selesai pak. Karena apa sih biasanya? Ya gue nggak tahu. Jangan pancing gue karena situ. Walaupun gue tahu tapi jangan pancing gue karena situ. Temen gue semua pak, jangan. Oke. Maksudnya dalam artian gini bro. Mereka itu berarti nggak jualan produk dong? Oh, Iya. bukan, maksudnya Iya. bener kan? Iya. Teman-teman yang menurut gue ya, koreksi kalau gue salah. Teman-teman yang memang fokusnya di bisnis, mereka tuh kan hidup dari buka cabang. Oh ya? Iya, banyak kok teman-teman yang nggak bisa hidup dari sales day by day, tapi kalau buka cabang baru jadi bisa survive. Banyak sekali pak. Berarti Gue ngeri dimusuhin nih, maaf ya guys. enggak, tapi beneran berarti dia gedenya dari fundraising ya? Iya. Nah, itu banyak sekali yang terbukti tidak running well gitu. Yang running well gue sangat support, keren banget. Tapi kalau di circle gue, anggaplah circle gue lah yang guanya yang mungkin yang mainnya kurang jauh. Itu banyak sekali yang jadinya korup gitu, selesai gitu. Wah gila. Nah, pada balik ke otentik. Karena kalau lu lihat top rekomendasi makanan tuh selalu yang legend-legend kan. Nah, gue pikir gue 7 tahun dah lah. Kalau untuk kepiting gue tuh sekarang lagi mau gedenya di perfume. Kenapa lu jadi banting ke sana? Bukan banting ke sana, Mas. Balik lagi ya, namanya bisnisnya. Kita cari opportunity kan. Skill nomor 1 kalau lu mau jadi pebisnis adalah lu harus bisa mencium aroma uang. Ada di mana? Ada di mana? Waduh, berat tuh. Ada di mana? Kalau lu nggak bisa mencium aroma uang ada di mana, itu udah masalah. Karena lu harus jadi perlu orang yang bisa nyium itu. Ah, itu. Sedangkan kalau lu udah kebanyakan orang di awal, wah biasanya ruwet. Berarti ke depannya lu nggak lagi fokusin atau ekspansi si kepitingnya dong? Lu malah main si parfum dong? Belum. Kalau untuk kepitingnya, gue jalan gini aja dulu. Oke. Gue jalan gini. Sambil gue nyari orang yang kalau mau bikin outlet. Nah, gue open. Untuk kita kerja sama. Kalau dia punya tempat? Iya, gue kerja sama. Oh iya? Tapi gue tidak franchise ya. Maksud gue nggak yang setiap sekilo ada, 2 kilo ada, enggak. Terus? Kalau ada punya tempat, cukup kita jalan, gue happy.
Jadi tidak hanya online. Bagi hasilnya berapa? Nah itu kita bisa duduk bareng. Bentar dong bro, bukannya ini gimana sih bro? Apa? Lo potnya ke bawah, krek. Gitu. Enggak dari gini mas. Dari bawah. Gini? Iya. Nggak bisa bro? Bisa. Keras banget. Ah masa sih? Masih perawan berarti. Gini sakit banget gue. Ya coba. Caranya krok gitu, gimana sih? Oh, gendang. Sebenarnya parfum ini mas, gue temukan setelah akun yang gue tuh mana ya, Goman, yang Gilang Margini. Nah, ini sekarang udah 140.000 kan. Ini tuh gue menemukan kegelisahan. Kenapa? Akun gue naik, tapi affiliate ke produk kan masalah. Jadi akun gue naik, orang teredukasi sama konten-konten gue, orang happy sama konten-konten gue, orang kenal sama gue, tapi nggak bisa beli produk gue dan nggak punya daya beli ke produk gue. Karena Begitu masuk TikTok Shop, semua produk kan harus bersahabat sama ekspedisi. oh itu ya. Yes. Lah mereka tinggal live aja pakai afiliator, tiap hari mereka live. Gue kan nggak bisa jualan ini dikirim ke Timika pak. Gimana caranya? Mau dikalengin segala macam, nggak masuk HPP-nya. Gue udah pernah cek, gue pernah bikin sampai kepiting kaleng tuh gue udah pernah bikin, tapi nggak masuk. Oke. Nggak masuk. Nah terus akhirnya gue jadi follower sebanyak ini, gue jadi jualan kaos polos, jam tangan 30.000-an. Cepet tuh. Wah 300 juta pak. Per Sebulan pernah gue. affiliate-nya lu live tiap hari? Affiliate aja. Live aja, ya sambil nyapit-nyapitin kepiting gitu. Ayo guys, capitin wortel, capitin apa. Ayo jangan lupa beli kaos polos ya gitu. Ayo yang nonton 7.000, 8.000 aja. Oh ya? Yes. Oh, kaos polos itu punya orang, brand Punya orang. orang, gue affiliate aja. Sedih gak lo? Brand apa? Lu punya bisnis, akun lu naik, tapi lu nggak bisa jual produk lu sendiri. Iya itu. Nah, akhirnya gue analisa lagi kan, ini TikTok apa sih maunya? Oh ternyata semua orang dipaksa jadi produsen. TikTok kan nggak kenal distributor, reseller, authorized segala macem. Makanya banyak yang kepentok izin dan teman-temannya kan. Nah, gue bermainan di situ. Gue lihat top 1 apa? Oh nomor 1 masih skincare. Oke, nomor 2 apa? Personal care. Sabun, sampo, and body, make up. Ada parfum di situ. Oh ya? Ya, parfum masuk situ. Oke. Gue breakdown lagi. Dari ini semua, mana yang gak ada harga pasaran? Parfum, beres masuk. Langsung. Gila. Dan berapa lu dapat komisinya? Oh bukan. Akhirnya gue langsung jalan gudang. Enggak, sebelumnya kan lu jual-jual produk orang kan? Tapi gue gak pernah jualan parfum. Oh, parfumnya enggak. Enggak. Nah, terus gue nyari tahu kan, gue nyari produk lagi mana yang bersahabat sama ekspedisi dan lu bisa kirim kemanapun. Bayar gak sih ke ekspedisinya? Bersahabat dalam arti apa nih? Tanda kutip. Bisa dikirim kemanapun. Kalau parfum kan lu gak ada masalah ngirim kan. Nah, kalau kepiting kan lu masalah. Susah. Ya. Ekspedisi gak ada yang mau ambil ya? Nggak ada. Kenapa? Kecuali cold chain. Cold chain kan masih area Jawa. Masalah. Kalau untuk makanan-makanan gini. Kalau parfum, gudang parfum impor tuh sekarang udah ngirim sampai New Zealand mas. Gile. Orang yang workshop aja dari New Zealand pernah datang. Jadi dia jualan brandnya dia sendiri? Yes. Jadi tapi maklum di tempat lo? Iya. Jadi gue membuka kesempatan buat orang-orang yang pengen kayak Mas Rizky Humans. Asik. Iya betul. Iya dong. HMNS. Iya. Dan tapi low budget gitu kan. Kan rumusnya Gen Z itu kan adalah kurius tinggi, budget rendah kan gitu. Ya nggak apa-apa, memang umur lu belum harusnya perlu punya uang banyak. Gue memfasilitasi itu. Jadi cuma 1,8 lu bisa dapat 50 botol, ada stikernya beres jalan. Keren. Wah, itu setiap hari 500 600 botol sampai hari ini. Peluang buat teman-teman. Yes. Langsung aja lu coba cek aja TikToknya Gudang Parfum Impor tuh ya. Yes. Gue malah kemarin mau diajak ke Barcelona sama perfumernya. Oh ya? Nih kontennya baru naik. Oh gokil. Tinggal klik aja linknya di situ ya. Ya. Buat daftarnya segala macam ya. Ya. Informasi lebih lanjut ya. Yes. Keren. Ada mau tambahin lagi bro buat anak-anak sekarang yang pengen semangat bikin konten atau mungkin bangun bisnis. Terakhir bro. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang sudah running bisnis dan merasa running bisnisnya nggak baik, gue mau gini, gue punya tips gimana caranya memasarkan produk dari yang successful rated paling tinggi sampai rendah. Ini yang ditunggu-tunggu. Yes. Lo mau ya dari yang paling rendah atau yang dari rendah paling dulu tinggi? lah. Yang rendah? Ya benefitnya berarti paling tinggi kan nantinya kan? Oh ya, kalau yang successful rate paling tinggi ya paling tinggi. Ya udah, yang rendah dulu aja. Yang rendah, yang rendah lu punya sosmed dan lu hanya foto produk. Terus? Dan lu iklankan foto produk lu. Oh oke. Itu paling rendah successful rate-nya. Oke. Paling tinggi? Paling tinggi, lu bikin kerjasama sama ambasador, brand ambasador. Bagi hasil? Apapun itu. Terus? Kalau kita bedah si Mas Rizky kan, si Humans itu kan
Parfum kan is not about the product, tapi siapa yang mengiklankan. Iya. Story-nya juga kuat ya. Iya. Jadi USP-nya unique story proposition ya. Iya. Kalau yang lo iklanin adalah konten BA lo lagi cantik dan segala macam, wah kaya lo. Tapi kalau lo iklanin foto produk, guys ini lezat banget guys, apalagi nggak ada model selesai lo. Semua orang lakuin itu pak. Wah keren. Cara nomor 2 yang successful rate-nya lumayan tinggi adalah personal branding. Iya itu kuat ya. Itu kuat sekali. Karena orang mudah percaya sama orang ya. Indonesia kan sebenarnya senang beli langsung sama penjualnya. Cuma sekarang bedanya ada sosmed aja. Ya tapi dia harus tahu penjual yang mana sih bentuknya. Iya betul. Gitu. Kalau gue bilang gue punya gudang parfum impor, tapi belakang gue gini-gini doang, ada lampu pink-pink segala macem. Tapi gue nggak ngonten di gudang gue, kan trustnya nggak dapet pak. Iya. Ya contohnya gitu. Makanya kadang live TikTok juga dia ada di gudangnya, kadang ada di itunya, tempatnya. Ngebangun trust gitu. Kalau lo ngebangun produk, lo akan ada di bottleneck yang sama ratusan ribu produk lain. Keren. Bro, udah mampir ya. Thank you. Yoi, Lo habis semua itu? Nggak tahu deh gue. Gak apa-apa, cangkang-cangkangnya pada dimakan-makanin aja. Anak-anak kasihan lo belum pada makan lo. Ini kalau kata orang dulu, ini cangkangnya agar lo bisa dimakan. Gitu. Zaman dulu banget. Kan yang permen itu. Tahu. Atau lagi dong. Di sini gue makan sekalian deh. Boleh. Kita kasih solusi.